Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah putus sih? Bisa pindah. Pindah kok pindah. Wes ora ora. Kok ini toh mending wes berikut contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode transportasi. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Salsabila NPM 0042, yang kedua Nadia Desta NPM 0044, yang ketiga Laila Tiara NPM 0055, Vivi Safira NPM 0066, Tasya Nabila NPM 0062, dan Nabita Indah NPM 0070. Yang pertama yaitu pengertian metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Terdapat 3 macam cara dalam metode transportasi. Yang pertama, stepping stone, yang kedua, modified distribution atau MODI, dan yang terakhir metode FAM atau Vogel Approximation Method. Stepping stone adalah salah satu metode transportasi yang digunakan untuk merubah alokasi produksi yang optimal dengan menggunakan cara trial and error. Berikut ada contoh soal. Tentukan biaya transportasi paling optimal untuk produk yang diproduksi pabrik WHP untuk mengisi stok di gudang A, B, dan C. Data lengkap dapat dilihat pada tabel. Pabrik W kapasitas produksi tiap bulan 90 ton, pabrik H kapasitas produksi tiap bulan 60 ton, pabrik B kapasitas produksi tiap bulan 50 ton. Jumlah produksi tiap bulan 200 ton. Gudang A kebutuhan tiap bulan 50 ton, gudang B kebutuhan tiap bulan 110 ton, gudang C kebutuhan tiap bulan 60 ton. Jumlah kebutuhan tiap bulan 200 ton. Dari pabrik W ke gudang A, biaya tiap tonnya Rp20.000, ke gudang B Rp5.000, ke gudang C Rp8.000. Pabrik H, biaya tiap ton ke gudang A Rp15.000, ke gudang B Rp20.000, ke gudang C Rp10.000. Pabrik B, biaya tiap ton ke gudang A Rp25.000, ke gudang B Rp10.000, dan ke gudang C Rp19.000. Penyelesaian yang pertama yaitu menyusun tabel alokasi. Data dapat disusun ke dalam suatu tabel yang menunjukkan hubungan antara kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya pengangkutan. Dari pabrik B ke gudang A, Rp20.000, ke gudang B Rp5.000, ke gudang C Rp8.000. Kapasitas pabrik 90 ton. Pabrik H ke gudang A Rp15.000, ke gudang B Rp20.000, ke gudang C Rp10.000. Kapasitas pabrik 60 ton. Dari pabrik B ke gudang A Rp25.000, ke gudang B Rp10.000, dan ke gudang C Rp19.000. Kapasitas pabrik 50 ton. Kebutuhan gudang A 50 ton, gudang B 110 ton, gudang C 40 ton, dan kapasitas pabriknya 200 ton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desta. Selanjutnya ada prosedur alokasi. Mengalokasikan produk dari pabrik ke gudang dengan prosedur sudut barat laut Northwest Tonal Rule.
Berikut ada tabel dari pabrik W, gudang A 50, gudang B 40, dan kapasitas pabrik 90. Pabrik H, gudang B 60, kapasitas pabrik 60. Pabrik B, gudang B 10, gudang C 40, dan kapasitas pabrik 50. Kebutuhan gudang, gudang A 50, gudang B 110, gudang C 40, kapasitas pabrik 200. Lalu di situ kita cari BC, HA, HC, dan PA. BC-nya min 6, HA min 20, HC min 19, PA 0. Pilih nilai negatif terbesar dan ternyata ada di sel HA, yaitu min 20. Dan kita akan pilih rute HA yang akan kita ubah. Kita isi sel di dalam HA. Di dalam sel HA dilihat nilai negatif terkecil, yaitu negatif 50 dan negatif 60. Dan negatif terkecilnya adalah min 50. Dan cara mengisi sel HA yaitu ditambahkan negatif terkecilnya. Dan jika 60 kurangi 50 yaitu 10, kemudian jika positif 40 tambah 40 yaitu 90, dan negatif 50 dikurang 50 adalah 0. Dan selanjutnya ada mengubah alokasi secara trial dan error sampai ditemukan biaya transportasi yang paling optimal baris dan kolom jika dijumlahkan harus sama dengan kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Perubahan alokasi terus dilakukan hingga diperoleh biaya pengangkutan yang terendah. Perubahan perubahan alokasi perubahan alokasi terus dilakukan hingga diperoleh biaya pengangkutan yang terendah. Dan hasil dengan menggunakan stepping stone method, maka dihasilkan biaya transportasi 5 kurung kurung buka kurung tutup 5 plus 40 kurung buka 8 kurung tutup plus 50 kurung buka 15 kurung tutup plus 10 kurung buka 20 kurung tutup plus 50 kurung buka 10 kurung tutup sama dengan 2020. Dan hasil dengan menggunakan stepping stone method, maka hasil biaya transportasinya 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada modified distributor atau MODI. MODI digunakan untuk merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal dengan menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan kepada nilai baris dan nilai kolom. Persamaan yang digunakan dalamnya adalah RI plus KJ sama dengan CIJ RI sama dengan nilai baris ke I, KJ sama dengan C1J sama dengan nilai kolom ke J, biaya pengangkutan 1 unit barang dari sumber I ke tujuan. Syarat yang harus dipenuhi dalam metode MODI adalah banyaknya kotak yang terisi harus sama dengan banyaknya yang ditambah, banyaknya kolom dikurang 1. Selanjutnya ada contoh kasus yang pertama, mengisi tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah, northwest corner rules. Bisa dilihat pada tabel yang pertama. Terus yang kedua, menentukan baris dan kolom dengan rumus RI plus KJ sama dengan C1J, di mana RW sama dengan 0. RW plus KA sama dengan 20 ke 0 plus KA sama dengan 20 ke KA sama dengan 20. RW plus KB sama dengan 5 ke 0 plus KB sama dengan 5 ke KB sama dengan 5. RH plus KB sama dengan 20 ke RH plus 5 sama dengan 20 ke RH sama dengan 15.
RP plus KP sama dengan 10 ke RP plus 5 sama dengan 10 ke RP sama dengan 5. RP plus KD sama dengan 19, 5 plus KD sama dengan 19, KT sama dengan 14. Harap diperhatikan bahwa hanya kolom yang memiliki nilai yang dihitung. Contohnya seperti pabrik W ke gudang A 50 ke gudang B 40 dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang ketiga yaitu menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan didapatkan dari nilai dari yang tidak memiliki nilai. Segi 4 HA, DI-nya 15, RI-nya 15, KI-nya 20, indeks perbaikannya min 20. PA, DI-nya 25, RI-nya 5, KI-nya 20, indeks perbaikannya 0. WC, KIJ-nya 8, RI-nya 0, KI-nya 14, indeks perbaikannya min 6. HC, DIJ-nya 10, RI-nya 15, KI-nya 14, indeks perbaikannya min 19. Yang keempat, memiliki nilai tolak perubahan kota yang dijadikan titik tolak perubahan adalah kota yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya terbesar. Dalam hal ini, kontak HA memenuhi kriteria tersebut. Yang kelima, memperbaiki alokasi membuat G4 mulai dari HA, AA sen, HB, AA sen, WA, AA sen, WB, di mana HB dan WA diberi tanda negatif dan AA dan WB positif. Pindahkan alokasi dari segi 4 min ke segi 4 plus. HB 60 dipindahkan ke WB 40 sama dengan 60. WA 50 dipindahkan ke HA 0 sama dengan 50. Pilih nilai yang terkecil, jadi HA sekarang nilai 50. Pabrik W sama dengan 0, ke gudang A sama dengan 20, ke gudang B sama dengan 5, ke gudang C sama dengan 14, jumlah kapasitasnya 90. Pabrik H sama dengan 15, ke gudang A sama dengan 20, ke gudang B 5, ke gudang C 14, jumlah kapasitasnya 60. Pabrik B sama dengan 5, ke gudang A 20, ke gudang B 5, ke gudang C 14, jumlah kapasitasnya 60, 50. Jumlah kebutuhan ke gudang A 20, ke gudang B 5, ke gudang C 14, jumlah kapasitasnya 200. Yang keenam, hitunglah biaya transportasi HA 50, titik koma HB sama dengan 60, min 50, sama dengan 10, titik koma HB sama dengan 40, plus 50, 90, titik koma WA sama dengan 0, titik koma. Biaya transportasi sekarang 90 kali 5 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 20 plus 10 kali 10 plus 40 kali 19 dengan 2260. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada ulangi langkah-langkah tersebut hingga diperoleh biaya terendah. A. Menentukan nilai baris dan kolom dari kota yang memiliki nilai. RW ditambah KP sama dengan 50 tambah KP sama dengan 5, KP sama dengan 5. RH tambah KP sama dengan 20, RH tambah 5, 20, RH sama dengan 15. RH tambah KA sama dengan 1515 ditambah KA sama dengan 15. KA sama dengan 0. RP tambah KP sama dengan 50, RP tambah 5, 10, RP sama dengan 5. RP ditambah KC sama dengan 195 ditambah KC sama dengan 19, KC sama dengan 14. Lalu selanjutnya menghitung indeks perbaikan. Di sini yang dicari adalah segi 4 yang tidak ada isinya. IP sama dengan 2, IP WA sama dengan 20 min 0 kali 0 sama dengan 20. IPPA sama dengan 25 dikurangi 5 dikali 0 sama dengan 20. Lalu WC sama dengan 8 dikurangi
0 dikali 14 sama dengan min 16. Selanjutnya ada HD sama dengan 10 dikurangi 15 dikali 14 sama dengan min 19. Indeks perbaikan adalah indeks perbaikan paling negatif, yaitu min 19. Segi 4 yang mempunyai nilai negatif itu yang kita perbaiki. Selanjutnya, memperbaiki alokasi pindahkan min, tanda min dan tanda plus dan pilih nilai yang terkecil. 10 adalah nilai yang terkecil, maka HC sama dengan 10. Lalu cari segi 4 yang sebaris dan sekolom dengan dua segi 4 yang terpilih, jadi kasih tanda positif. Lalu cari dua segi 4 yang bertanda negatif, cari nilai yang paling kecil. Yang negatif sebagai penambah dan pengurang yang ada tandanya dengan berlawanan arah jarum jam. Lalu biaya transportasi looping 1 90 kali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 20 kali 10 ditambah 30 dikali 19 ditambah 10 kali 10 sama dengan 200 2070. Selanjutnya melakukan looping kedua karena masih ada nilai pada indeks perbaikan yang bernilai negatif. Looping selanjutnya dilakukan dengan cara mengurangi langkah-langkah seperti looping sebelumnya. Menentukan nilai baris kolom dari segi 4 yang memiliki nilai. RW ditambah KP sama dengan 5. 0 ditambah KP sama dengan 5. KP sama dengan 5. RW ditambah KC sama dengan 8. Lalu 0 tambah KC sama dengan 8. KC sama dengan 8. RH ditambah KA sama dengan 15. 2 tambah KA sama dengan 15. KA menjadi 13. RH ditambah KC sama dengan 10. Lalu ditambah RH ditambah 8 sama dengan 10. RH-nya ketemu 2. RP ditambah KP sama dengan 10. RP tambah 5 sama dengan 10. RP nilainya adalah 5. RP ditambah KC sama dengan 19. 5 ditambah KC sama dengan 19. KC-nya ketemu 14. Lalu menghitung indeks perbaikan dari kotak kosong. Segi 4 WA, TIJ-nya 20, kurangi 0 dikali 13, ketemu indeks perbaikan 7. PA-nya 25 dikurangi 5 dikali 13, indeks perbaikannya ketemu 7. HB sama dengan 20 min 2 kali 5, ketemu indeks perbaikan 13. WC 8 min 0 kali 8, ketemu indeks perbaikan 0. Harap diingat bahwa ini adalah looping terakhir karena tidak ada lagi negatif di tabel indeks perbaikan di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novita Indah. Yang selanjutnya itu memperbaiki alokasi. Pindahkan nilai negatif ke nilai positif dan pilih nilai yang terkecil. 30 adalah nilai terkecil dari terkecil, maka WP sama dengan 30. Di baris 1 itu ada pabrik W dengan gudang A itu 0, pabrik W dengan gudang B itu nilainya 5, gudang C sama dengan 8. Yang kedua ada pabrik H dengan gudang A15, gudang B 20, gudang C 10. Dan pabrik P dengan gudang A 25, gudang B 10, dan gudang C 19. Jumlah kapasitasnya ada 90, 60, 50. Dan jumlah kebutuhan 50, 110, dan 40. Nilai terkecil 30, berarti 90 dikurangi 30 sama dengan 60.
Kalau ini berarti aku balik lagi. Ora gawe pertanyaan. Yo, cetek yo. Yo, send yo. Yang selanjutnya ada memperbaiki alokasi. Pindahkan nilai negatif ke positif dan pilih nilai yang selanjutnya ada memperbaiki alokasi. Pindahkan nilai negatif ke positif dan pilih nilai yang terkecil. 30 adalah nilai yang terkecil, maka WT sama dengan 30. Pabrik W itu di gudang A ada nilai 20, pabrik B itu ada 5, dan pabrik C di gudang C itu ada 8. Pabrik H yang di gudang A itu ada 15, gudang B 20, dan gudang C itu 10. Di pabrik P itu ada di gudang A 25, gudang B 10, gudang C 19. Jumlah kapasitasnya ada di pabrik B itu ada 90, di pabrik A ada 60, dan di pabrik B ada 50. Jumlah kebutuhannya di gudang A ada 50, di gudang B ada 110, dan di gudang C ada 40. 30 itu totalnya satu yang kan 30 itu nilai terkecil dari WC, berarti 90 dikurangi 30 itu sama dengan 60. Selanjutnya ada biaya transportasi loading 2 itu 60 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 30 kali 8 dan ditambah 10 dari 10 kali 10 sama dengan 1.890. Jadi biaya transportasi yang paling optimal itu adalah 1.890. Yang selanjutnya ada FAM. FAM merupakan metode pencarian biaya transportasi yang paling sederhana dan membutuhkan waktu yang relatif singkat dalam penyelesaiannya. Cara penyelesaian yang pertama itu ada menyusun tabel alokasi. Yang kedua, cari perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua pada masing-masing baris dan kolom. Contohnya, saya contohkan aja di pabrik W ini ada nilai 50, 80, 60, 60, dan 30. Pabrik W ini ada 50, 80, 60. Maka nilai terkecilnya itu adalah 50. Berarti masing-masing itu dikurangi nilai 50. Begitupun di baris kolom. Yang selanjutnya itu dari selisih baris dan selisih kolom, cari nilai paling besarnya. Selanjutnya cari nilai di dalam tabel yang terkecil dan lihatlah di jumlah kapasitas dan jumlah kebutuhan itu yang paling kecil yang mana, terus dieliminasi. Yang selanjutnya itu pilih penalti terbesar dan isi nilai ke kotak yang biayanya terkecil dengan catatan total nilai yang dimasukkan bila dijumlahkan dengan nilai pada kotak lainnya harus sama dengan total alokasi. Nah, ini contohnya di pabrik W gudang A itu nilainya 0, gudang B itu 60, gudang C 30. Di pabrik A pada gudang A itu 50, gudang B 0, dan gudang C 10. Di pabrik B gudang A 0, gudang B 50, dan gudang C 0. Yang selanjutnya yang secara keempat, biaya transportasi ditemukan 50 dikali 15 ditambah 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 dan ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 sama dengan 1.890. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dari topik wali saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesalahan. Oh, besok. Besok. Harus tak pelajar kok. Tidak terlalu. Gini lah. Hilang, 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 hilang,
Waktu ini boy iki. Simpen aja. Boleh, boleh. Udah, tinggal. Oh, no, no, ya, mesti gini. Ya. Apa ini? Ini saya. Apa itu begini? Terus,